bagaimana peluang yang dimiliki. Berhasil mengalahkan pertandingan. Lolos dengan dibantu negara lain atau lolos dengan kemenangan sendiri? Inilah skenario timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Ya, diketahui terdapat beberapa tim yang memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Di mana di antara tim yang akan lolos adalah Australia, Qatar, Irak, Arab Saudi, dan Iran. Di mana tim yang lainnya akan berusaha dengan kerja keras untuk lolos ke babak 16 besar. Dan terdapat 17 tim yang akan memperjuangkan nasibnya untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Salah satunya adalah Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia akan berusaha mati-matian untuk bisa meloloskan diri ke babak selanjutnya. Namun sayangnya, yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah Timnas Jepang, di mana kita tahu Timnas Jepang adalah tim terkuat di Piala Asia ini. Meskipun kemarin ia sempat kalah dari Irak, namun Jepang akan berusaha mati-matian untuk laga terakhirnya di fase grup melawan Timnas Indonesia. Ya, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar sangatlah terbuka. Mengapa demikian? Karena meskipun Timnas Indonesia berhasil dikalahkan Jepang, namun Indonesia masih bisa lolos dan tergantung dengan negara lain untuk menempati posisi ketiga terbaik di fase ini. Di mana posisi ketiga terbaik berhak lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sekarang Timnas Indonesia berada dalam peringkat 3 terbaik, namun masih di bawah Iran. Di mana Bahrain menempati posisi pertama peringkat 3 terbaik sementara di Piala Asia. Ya, Indonesia berpeluang besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Hal itu dikarenakan Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di pertandingan kedua dengan skor 1-0. Di mana kemenangan ini membuat Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak 16 besar serta menyingkirkan Vietnam dari Piala Asia. Ya, peluang lolos memang terbuka bagi Timnas Indonesia. Namun jika Timnas Indonesia ingin kepastian yang lebih lanjut, Timnas Garuda harus menang melawan Jepang. Atau menahan imbang Jepang dengan gempuran demi gempuran yang nantinya akan terjadi. Ya, benar apa yang telah dikatakan tadi, di mana jika ingin pasti lolos ke babak 16 besar, maka Indonesia harus memenangkan pertandingan ataupun menahan imbang Jepang. Namun sayangnya, Timnas Jepang akan melakukan segala cara dan tak akan mengulangi kesalahan yang terjadi pada saat melawan Irak kemarin. Di mana Jepang seakan mengentengkan permainan Timnas Irak, dan nyatanya ia harus dikalahkan Irak dengan skor 2-1. Hal yang tak mungkin jika melihat dari ranking FIFA. Namun ranking FIFA hanyalah angka. Apapun bisa terjadi jika berjuang sampai akhir peluit dibunyikan. Namun sayang, Timnas Jepang telah mewaspadai Timnas Indonesia. Mereka akan habis-habisan memenangkan pertandingan demi mendapatkan 3 poin penting dalam grup D tersebut. Sinemi. Ya, dari semua itu, Timnas Jepang telah mewaspadai Timnas Indonesia. Hal itu terdengar dari salah satu pemain bintang Jepang mereka, yakni Takefusa Kubo. Pemain yang bermain di La Liga Spanyol bersama Real Sociedad ini memberikan tanggapannya terhadap kekhawatiran terhadap Timnas Indonesia. Di mana mereka menganggap laga melawan Timnas Indonesia adalah laga penting dan harus dimenangkan. Jika kami sudah memikirkan laga melawan Korea selanjutnya, Indonesia bisa membuat kami terjatuh. Pertama-tama, kami harus fokus dulu untuk melawan Timnas Indonesia. Jika menang, maka kami akan mendaki gunung yang sulit. Ucap Takefusa Kubo seperti yang dikutip dari CNN. Ya, selain itu pada pertandingan melawan Jepang nanti, di mana tentu Jepang akan menjadi tim yang menakutkan pada saat bertemu melawan Timnas Indonesia, mengapa tidak? Salah satunya adalah tentang ranking FIFA. Di mana ranking FIFA yang terpantau sangat jauh, maka dapat dipastikan bahwa Jepang akan memenangkan pertandingan. Ditambah lagi, Timnas Jepang akan mencari pelampiasan kekalahan atas Irak kemarin. Dan tepat, Indonesia adalah sasarannya. Dan meski begitu, Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke 16 besar, karena Timnas Indonesia berada di urutan kedua tim peringkat ketiga terbaik. Mengapa Timnas Indonesia berada di posisi di bawah Bahrain? Karena Indonesia memiliki banyak akumulasi kartu kuning dibandingkan Bahrain. Di mana Bahrain memiliki 3 kartu kuning, sedangkan Timnas Indonesia memiliki 4 kartu kuning.
Ya, kini semua grup telah melakukan 2 pertandingan. Dan hari ini adalah matchday terakhir. Pertandingan inilah yang bisa menentukan timnas Indonesia akan lolos atau tidak. Harapan itu bisa terjadi di grup A dan grup C, di mana dalam grup A sendiri ada 2 skenario Indonesia bisa lolos. Di mana skenario yang pertama adalah Cina harus kalah melawan Qatar. Sementara Lebanon dan Tajikistan minimal harus imbang. Jika salah satu skenario itu terjadi, maka dipastikan grup A tidak akan mengirimkan peringkat 3 terbaik. Sementara di grup B juga ada skenario, di mana skenario pertama adalah Suriah harus kalah dari Libya. Skenario kedua adalah India bisa menang, namun asalkan menangnya tidak lebih dari 3 gol. Jika salah satu itu terjadi, maka peringkat terbaik di grup B tak akan menggeser timnas Indonesia yang berada dalam peringkat 3 terbaik di grup D. Ya, di grup C sendiri ada 1 skenario saja, di mana skenarionya adalah Palestina harus bermain imbang pada saat melawan Hong Kong. Jika itu terjadi, maka grup C tidak akan mengirimkan peringkat 3 terbaik. Namun di grup C ini mungkin terdengar akan sangat sulit karena kedua tim mengincar kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar. Ya, untuk di grup D sendiri tampaknya ini akan berjalan sangat berat. Mengapa tidak? Karena saat ini Bahrain menempati peringkat 3 terbaik yang sudah mengumpulkan 3 poin. Di laga terakhir, Bahrain akan melawan Jordania yang telah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Terakhir adalah grup F, di mana di grup ini juga bisa memberikan dampak positif kepada Indonesia. Jika di pertandingan terakhir Oman gagal meraih kemenangan pada saat melawan Kirgistan. Ya, jadi itulah tadi beberapa skenario timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dan jika ingin terbukti lolos tanpa berpikir peringkat 3 terbaik, maka Indonesia harus mengalahkan Jepang pada pertandingan berikutnya dan menjadi runner-up grup di grup D.